guys, ketemu lagi di Cerita Channel. Kali ini saya akan menceritakannya langsung di depan kalian. Semoga kalian suka ya guys. Hai guys, welcome back to Cerita Channel. Kali ini saya akan membahas kisah tentang vampir. So, vampir itu ada nggak sih di kehidupan nyata? Atau itu hanya legenda dan mitos? Kita simak ceritanya ya guys. Banyak film-film yang udah dibuat itu mengisahkan tentang sosok vampir itu seperti apa. Contohnya kayak Twilight, Buffy the Vampire Slayer, Van Helsing, dan film-film vampir lainnya. Mereka biasanya tuh digambarkan seperti sosok yang ganteng, cantik, kulitnya bersih atau shiny, terus cenderung pucat ya. Terus mereka ini juga bisa terbang, bisa ngilang. Terus mereka juga punya kemampuan di atas rata-rata. Dan satu hal guys, mereka semua itu menghisap darah manusia. Tapi apakah di kehidupan nyata vampir itu seperti itu adanya? Kita telusuri satu-satu ya guys. Kata vampir itu sendiri pertama kali ditemukan pada abad pertengahan dan Renaissance sekitar tahun 1047 Masehi dengan istilah Vampire dalam bahasa Rusia kuno. Lalu pada tahun 1200 atau sekitar abad ke-12, sejarawan dari Inggris yang bernama Walter Mott dan William dari Newburgh itu pernah mencatat keberadaan tentang mayat hidup guys. Kisah vampir yang pertama kali itu ditemukan keberadaannya di daerah Istria yang sekarang bernama Kroasia. Ada seorang petani yang bernama Guier Grando. Ia ini berasal dari desa Kring dan ia ini udah meninggal guys sekitar tahun 1656. Tapi penduduk desa setempat menyatakan bahwa dia ini bangkit dari kematian. Kehebohan itu terjadi pada tahun 1672 guys. Guier ini ditemukan meminum darah beberapa warga dan melakukan pelecehan terhadap istri-istri mereka. Lalu karena terjadi kepanikan massal di desa tersebut, kepala desa pun akhirnya memerintahkan bahwa Guier ini harus ditusuk jantungnya guys. Tapi ternyata setelah ditusuk jantungnya Guier ini gak mati-mati. Akhirnya kepala desa pun menyuruh orang-orang untuk memenggal kepala Guier. Barulah ia meninggal guys. Kisah vampir kedua di dunia nyata yaitu ditemukan di Serbia. Vampir itu bernama Peter Blagojevich. Dia ini meninggal tahun 1725 saat berusia 65 tahun. 8 hari setelah kematian Peter, terjadi hal aneh di desanya, yaitu terdapat 9 warga itu meninggal, tapi sebelum meninggal mereka semua ini meninggalkan catatan guys, bahwa mereka ini diganggu oleh jasadnya si Peter. Mereka semua meninggal pada malam hari guys. Akhirnya kepolisian, pendeta, dan warga setempat melakukan penggalian makam dari Peter. Kalian tahu nggak guys apa yang mereka temukan? Jasad dari si Peter ini kondisinya masih bagus guys, nggak mengalami pembusukan. Janggutnya bertambah panjang, kukunya itu ada tanda-tanda pertumbuhan. Lalu di tangannya ini bagian kulitnya itu ada pembentukan kulit baru guys. Dan di bagian mulutnya ini ada darah segar. Setelah mereka melihat kondisi jasad si Peter, mereka semua akhirnya memutuskan untuk menusuk jantung Peter dengan kayu guys. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dari hidungnya dan telinganya itu keluar darah, dan tubuhnya Peter pun itu langsung menghitam guys. Dan terdengar suara jeritan atau lempingan yang panjang guys. Karena warga desa ini takut bakal si Peter ini bangkit lagi, akhirnya mereka semua memutuskan untuk membakar jasad si Peter. Masih di wilayah Serbia, yaitu di desa Medvednica. Gak tahu ya guys ngomongnya gimana karena kan bahasa sana susah. Nah itu kisah vampir ketiga itu kembali ditemukan guys. Vampir tersebut bernama Arnold Pauley. Pada musim semi 1727, Arnold ini kembali dari dinas militernya guys. Ia ini membeli sebidang tanah dan membangun rumah. Lalu ia menikah dengan gadis desa yang dicintainya. Nah, suatu saat Arnold ini pernah cerita ke istrinya guys, selama ia bertugas di Yunani, ia ini pernah didatangi oleh makhluk undead atau vampir. Karena ketakutan, ia pun akhirnya buru-buru balik ke negaranya guys. Gak lama setelah itu, Arnold ini mengalami kecelakaan guys. Ia terjatuh dari kereta jerami
dan dia ini menderita patah leher dan luka dalam. Gak lama setelah itu, ia pun akhirnya meninggal. 1 bulan setelah dimakamkan, ada beberapa laporan dari warga desa bahwa rumah mereka ini dikunjungi oleh jasad si Arnold. Dan beberapa minggu kemudian, beberapa warga desa tadi itu ditemukan meninggal dengan alasan yang tidak diketahui penyebabnya, guys. Warga desa pun akhirnya bersama-sama dengan 2 perwira militer, 2 ahli bedah, dan pendeta untuk membongkar makam dari Arnold. Dan kalian tahu guys, apa yang ditemukan? Jasad dari si Arnold ini badannya masih bagus guys, masih segar, nggak ada tanda-tanda pembusukan. Lalu kukunya ini terlepas guys, tapi terlihat ada tanda penumbuhan sel baru. Dan ada darah segar itu keluar dari mulutnya si Arnold. Akhirnya mereka semua pun langsung menusuk jantung Arnold dan menabur bawang di sekitar jasadnya si Arnold. Dan mereka semua ini juga melakukan hal yang sama terhadap jasad-jasad lainnya korban dari si Arnold tadi guys, supaya mencegah agar tidak terjadi vampir berikutnya. Kisah tentang vampir di dunia nyata yang keempat yaitu ditemukan di Exeter, Rhode Island. Kejadian ini berawal dari tahun 1884. Saat itu ada seorang petani yang bernama George Brown. Ia memiliki istri dan 2 orang putri beserta 1 orang putra. Saat itu terjadi wabah tuberkulosis atau penyakit paru-paru. Nah, si George ini kasihan guys. Kenapa? Karena satu persatu anggota keluarganya itu meninggal. Yang pertama yaitu istrinya yang bernama Mary, itu meninggal tahun 1884 karena penyakit tuberkulosis. Lalu putrinya yang bernama Mary Olive itu juga meninggal pada tahun 1888. Tahun 1890 putra sulungnya yang bernama Edwin itu juga terserang wabah tuberkulosis guys, tapi ia masih bisa bertahan. Dan pada akhirnya tahun 1891 putri bungsunya yang bernama Mercy Brown itu juga terserang wabah tuberkulosis guys, dan ia pun meninggal tahun 1892 saat Mercy ini masih berusia 19 tahun. Mercy ini pun dimakamkan di pemakaman gereja Baptis Exeter di dekat rumahnya situ guys, nggak jauh lah, masih satu daerah gitu kan. Nah, di sini baru kejadiannya bermulai guys. Para warga desa setempat ini mulai mencurigai guys, dari ketiga anggota keluarga yang udah meninggal ini kayaknya ada satu yang jadi vampir. Kenapa? Karena aneh aja gitu, kok mereka satu keluarga meninggalnya gantian, walaupun ada wabah tuberkulosis ya, kenapa nggak sekalian langsung kena gitu kan. Terus si Edwin ini juga kesehatannya makin lama makin memburuk gitu loh, kenapa kok semuanya itu pada meninggal gitu loh guys. Kecurigaan ini pun akhirnya bertambah besar, dan warga desa pun beserta George akhirnya memutuskan untuk membongkar satu persatu makam dari istrinya dan 2 orang putrinya guys. Saat membongkar makam dari istrinya yaitu Mary, itu jasadnya terlihat seperti jasad yang normal guys, jadi terlihat ada pembusukan, lalu ya tanda-tanda mayat itu gimana sih, udah dekomposi gitu kan. Lalu putri sulungnya yang bernama Mary Olive juga didapati hal yang sama, tubuhnya juga mengalami pembusukan guys. Tapi ada satu jasad nih yang aneh, yaitu jasad dari putri bungsunya yang bernama Mercy Brown. Jasad ini saat ditemukan itu nggak mengalami pembusukan sama sekali guys, tubuhnya itu masih bagus. Terus kulit dari ini, tangannya ini, kukunya itu juga nggak mengalami perubahan, malah ada tumbuh sel-sel baru guys. Lalu saat jasad dari Mercy ini dibedah, kan dikeluarin jantungnya tuh, posisi jantungnya ini masih bagus guys kondisinya, dan masih ada darah segar di dalamnya. Lalu warga desa pun cepat-cepat membakar jantung Mercy ini hingga menjadi abu guys, karena takut si Mercy ini bakal jadi vampir beneran. Lalu abu bekas jantung yang dibakar tadi itu akhirnya diminumkan ke si Edwin dengan harapan supaya si Edwin ini bisa sembuh guys. Tapi ternyata 2 bulan kemudian Edwin ini akhirnya meninggal juga guys. Dan ya nggak tahu ya, mungkin itu kalau menurut logika dan menurut ilmu kesehatan sih dugaan sebagian besar ya karena wabah tuberkulosis itu. Mungkin karena fisiknya si Edwin ini masih bagus, ya kan masih kuat, makanya dia bisa bertahan sampai beberapa tahun. Tapi ya nggak tahu juga, karena kan aneh gitu loh, jasad udah dibaringin bertahun-tahun tapi masih bisa, jantungnya masih segar, masih ada darahnya, terus nggak mengalami pembusukan. Itu kan
sesuatu yang creepy gitu loh guys. Kisah vampir di dunia nyata yang kelima yaitu Elizabeth Bathory. Tapi aku nggak akan menceritakannya di video kali ini guys, karena aku udah pernah membahasnya secara khusus di video khusus tentang Elizabeth Bathory. Kalian cek ya di link berikut ini ya. Vampir di dunia nyata yang keenam yaitu adalah Peter Chase dan Peter Curtin dan Richard Trenton Chase. Tapi aku nggak bahas juga di video kali ini guys. Nanti kapan aku bakal bahas khusus tentang dua orang ini guys, karena ceritanya panjang. Vampir di dunia nyata yang ketujuh yaitu ada di Rumania, dan ini masih termasuk baru guys, karena terjadi di abad 20 atau tahun 2004. Nah, vampir yang ketujuh itu bernama Pitre Toma. Toma ini merupakan seorang pria berusia 76 tahun guys, jadi dia ini udah tua ya. Nah, suatu saat dia ini pergi naik gerobak yang ditarik oleh kuda guys, melewati desa Moretino de Sus di Rumania Barat Daya. Nah, sebelum naik gerobak ini, Toma ini kayak udah mabuk gitu loh guys, dia kan habis minum-minum. Nah, karena udah mabuk gitu, otomatis dia mengendarain gerobaknya ini kan gak stabil. Akhirnya gerobak ini pun mengalami kecelakaan guys, dan si Toma ini terjatuh dari gerobak tadi. Naasnya dia ini malah terinjak oleh kudanya sendiri guys, di bagian jantung, di bagian kepala sama dadanya si Toma ini keinjak guys sama kudanya, dan ia pun akhirnya meninggal di tempat. Toma pun akhirnya dimakamkan di pemakaman setempat. Lalu beberapa minggu kemudian, kerabat dari Toma ini yang bernama Gheorghe Marinescu, nggak tahu ya penyebutannya benar atau salah, dia ini mengundang temannya yang bernama Mircea Mitrika untuk datang ke rumahnya. Lalu George ini menunjukkan kondisi istrinya kepada Mitrika bahwa istrinya ini lagi sakit parah guys, dan karena sakitnya itu tubuh istrinya ini tiba-tiba menurun drastis guys, dan nggak diketahui penyebabnya itu alasannya apa. Suatu saat Gheorghe ini pernah memergoki istrinya guys. Istrinya ini lagi ketakutan dan teriak-teriak. Istrinya tuh bilang bahwa dia ada di atasku, dia mau membunuhku, dan dia akan memakanku. Otomatis Gheorghe ini ketakutan dong. Makanya dia ini memanggil ayahnya, Mitrika, dan 3 orang pria temannya si Gheorghe ini untuk mencari solusi dan menyelamatkan istri Gheorghe. Awalnya mereka semua ini ingin memanggil pendeta ortodoks guys untuk melakukan eksorsisme, tapi mengingat prosesnya itu sangat panjang dan lama, yaitu seperti masih menunggu persetujuan dari gereja lah, masih nunggu izin dari pemerintah setempat lah, mereka ini takut kalau istri Gheorghe ini keburu meninggal duluan guys. Mereka ini lalu berpikir guys, siapa ya orang yang meninggal dalam waktu dekat ini? Karena biasanya kan kalau orang yang dicurigai vampir tuh biasanya nggak lama setelah kematiannya itu guys, mereka ini jadi vampir. Nah, mereka pun lalu ingat, oh iya kemarin kan yang meninggal itu si Toma gitu kan. Makanya malam itu juga mereka berenam ini akhirnya mencari makam si Toma dan menggali makam Toma guys. Setelah digali, kalian tahu guys apa yang mereka temukan? Jadi jasad Toma ini nggak membusuk guys, terus mukanya ini masih berwarna merah, masih segar gitu loh, terus janggutnya pun itu juga masih tumbuh. Lalu tidak ada tanda-tanda pembusukan di jasadnya si Toma guys, dan di sudut bibirnya ini masih ada darah segar. Oleh karena itu mereka pun cepat-cepat dengan garpu rumput mereka ini membelah dada si Toma, supaya mereka ini pengen tahu gitu loh kondisi jantungnya si Toma ini kayak apa. Dan bener guys, jantungnya si Toma ini masih bagus dan ada darahnya. Akhirnya mereka ini mengeluarkan jantung itu dari jasad Toma, dimasukkan ke plastik, dan mereka cepat-cepat mengubur jasad Toma itu lagi guys dengan tanah. Lalu mereka berenam meninggalkan pemakaman, dan mereka pun membakar jantung Toma itu di perempatan jalan guys. Ya kayak ada mitos gitulah, kalau mau buang sial tuh buangnya di perempatan jalan kayak gitu. Makanya jantung si Toma tadi dibakarnya di perempatan. Jantung tadi dibakar hingga menjadi abu, lalu dicampur dengan air dan diminumkan ke istrinya Toma malam itu juga guys. Nah, keesokan harinya si Mitrika ini kaget guys, karena George dan istrinya itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Istrinya Gheorghe tadi itu udah sehat, udah bisa jalan, udah bisa ngobrol kayak orang normal, kayak nggak pernah sakit gitu guys. Tapi sayangnya nggak lama setelah itu, ayahnya Gheorghe, Mitrika, dan 3 teman lainnya itu
dicari oleh kepolisian guys, karena mereka ini ditemukan, mereka ini menggali makam tanpa izin dan mencuri jantung dari jasad orang yang udah meninggal. Mereka berenam emang gak dipenjara guys, tapi mereka didenda sebanyak 900 euro untuk diberikan ke keluarga korban atau keluarga dari jasad Toma yang tadi udah digali itu guys. Tapi Mitrika, George, ayahnya, dan 3 orang tadi itu sama sekali nggak merasa menyesal guys, karena mereka berenam ini berhasil menyelamatkan nyawa dari istri George. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini tentang vampir guys. Masih ada video-video lainnya yang berkaitan dengan vampir yang bakal aku upload guys, yaitu mengupas tuntas tentang sejarah vampir ini di dunia. Dan setelah ini aku akan bahas tentang video mitologi tentang vampir dari Yunani guys, dan ceritanya sangat bagus. Oleh karena itu, kalian jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng notifikasi supaya kalian tahu ada video dari Cerita Channel. Dan jangan lupa ya guys, stay healthy. Bye bye.